Tuhan, Engkau Allah yang maha besar. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau layak kami puji dan muliakan ya Bapa. Kiranya Tuhan pujian kami berkenan di hati Engkau. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersama-sama belajar Tuhan akan mentaati setiap kebenaran firman-Mu yang akan menegur kami, menguatkan kami, menasihati kepada kami. Urapi kami semua Tuhan, tanpa terkecuali yang mengikuti secara online maupun onsite ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami melalui pesan-pesan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berikan kepada kami hati yang lembut, hati yang seperti tanah yang subur, tidak tersinggung oleh kebenaran firman-Mu, tetapi kami menjadikan firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mentaati dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua, baik yang mengikuti secara online maupun secara onsite. Selamat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang beritakan kabar baik. Saya memberikan judul beritakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita selalu menerima berita-berita, baik itu berita negatif ataupun berita positif. Dan seringkali juga berita-berita yang tidak ada kebenarannya itu seringkali dan lebih cepat disebarkan. Banyak sekali forward di WA itu ada sesuatu hal yang sebenarnya tidak terjadi atau itu hoax, cepat sekali disebarkan. Dan kita menerima begitu saja, bukan? Tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu juga memforward berita itu yang Bapak Ibu juga tidak tahu sumbernya dari mana. Selalu dikasih note di bawah dari grup sebelah. Betul? Kalau bagi saya secara pribadi jarang memforward sesuatu yang bagi saya secara pribadi itu tidak penting, sekalipun penting harus tahu sumbernya. Kami di tempat yang baru itu ada forwardan yang mengatakan di daerah ini ada kejadian ini dan kecelakaan dan lain sebagainya. Dari grup itu mengatakan, iya ini benar. Baru bawahnya yang meng-forward itu mengatakan, sorry ya itu salah, ternyata kejadian 2 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita terima berita yang tidak baik atau berita yang mendukakan kita udah shock, ternyata itu hoax. Nah, bagaimana menyikapinya? Berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang tidak jelas atau berita-berita yang kita tidak tahu sumbernya, kita sedemikian rupa memforward, menginformasikan supaya banyak orang tidak ketinggalan dengan berita itu, tidak salah. Berita-berita yang harus kita sharekan itu memang benar supaya orang lain, seperti hal misalnya penipuan, supaya orang lain tidak tertipu, kita sharekan berita itu. Baik untuk kita, baik untuk saudara-saudara kita. Mungkin kita sudah pernah tertipu dengan satu situs atau apa begitu ya, supaya orang lain tidak tertipu, ya kita sharingkan. Karena saya pernah begitu online ya, cepat, wah kok ini barang harga murah ya, padahal itu harga barang mahal. Ternyata apa saudara? Ketipu, ya, tertipu. Nah, baiklah, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan memberitakan berita kabar baik, bukan berita kabar buruk. Bapak Ibu Saudara pasti mengalami namanya berita baik dan berita buruk. 2 tahun yang lalu saya bekerja dengan asiknya, tiba-tiba ada berita buruk. Saudara sakit dan harus ditolong.
adalah tindakannya cepat-cepat berkemas, tinggalkan pekerjaan, pergi untuk ke saudara. Ada satu yang urgent, itu memang tahu sumbernya, sumber berita itu bagaimana kita harus menyikapinya. Pada pagi hari ini kita akan memberitakan kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar baik tentang Injil Kristus yang seharusnya kita beritakan kepada semua orang. Ada banyak alasan yang tidak mampu, atau ada banyak alasan, saya tidak bisa, itu pekerjaannya si A, itu bukan hak saya, itu bukan saya yang harus memberitakannya. Tetapi pada pagi hari ini marilah kita belajar bersama-sama, saya dan saudara, kita belajar bersama-sama dengan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengapa kita harus memberitakan kabar baik itu, saudara? Karena itu adalah hal yang sangat penting. Sangat-sangat penting. Berita apapun, berita duka harus disampaikan karena itu penting. Apalagi ini berita kabar baik. Dari kebenaran firman Tuhan, dari judul ini kami mendasarinya di dalam kitab Roma tentang kabar baik. Roma pasal 1 ayat 16. Mungkin juga Bapak Ibu sudah menjadikan ayat ini hafal sedemikian rupa seperti ayat hafalan untuk anak sekolah minggu, tetapi baiklah kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dari versi terjemahan baru, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di dalam versi mudah dibaca, sebab aku tidak malu terhadap kabar baik. Kabar baik adalah kuasa Allah yang digunakan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama menyelamatkan orang Yahudi, kemudian orang bukan Yahudi. Ini dari dua terjemahan yang agak sedikit berbeda, tetapi esensinya sama. Kita bukan asli keturunan Yahudi, bukan? Masing-masing kita punya latar belakang dari suku Jawa, suku Batak, dan lain sebagainya. Dan keturunan, kita bukan keturunan Yahudi. Tetapi puji Tuhan, karena satu dan lain hal, kita yang bukan keturunan secara lahiriah orang Yahudi, kita mendapatkan keselamatan, itu karena kasih dan karunia Tuhan. Bukan karena kita melakukan kebaikan, bukan salah melakukan kebaikan, tetapi bukan karena kita melakukan kebaikan baru kita diselamatkan. Kita diselamatkan dulu, baru kita bisa melakukan kebaikan. Secara jujur, kalau melakukan kebaikan kita pasti, kalau aku melakukan kebaikan, kamu harus membalasnya. Seperti itu ya, melakukan sesuatu terhadap orang lain, kita berharap orang lain itu juga melakukan hal yang baik kepada kita. Tetapi pada kenyataannya hal itu jarang terjadi. Ataupun terjadi, tidak menutup kemungkinan itu adalah hal yang sewajarnya. Nah, pada pagi hari ini ada beberapa alasan kenapa kita mengabarkan kabar baik. Ada banyak hal, ada banyak alasan, tetapi kami menyimpulkan hanya 3 alasan yang bisa kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini. Alasan mengapa kita memberitakan kabar baik. Alasan yang pertama, ya, kabar baik adalah kabar kesukaan, berita baik, berita kesukaan, berita kabar gembira. Itu tentang kabar baik. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia Besar seperti ini. Jadi kalau kita mendapatkan kabar buruk, nggak ada yang kita ketawa-ketawa ya, pasti kita sedih. Ada beberapa hari yang lalu kita mendapat berita duka cita, kita aduh Tuhan tolong, langsung begitu ya meresponinya. Tetapi kalau kabar baik, kita pasti ada respon yang sangat bersuka cita, yang sangat bergembira, bahkan melompat, bersorak-sorai, itu tentang kabar baik.
Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara mempunyai anak atau cucu lulus kemudian menjadi kumlot atau mendapatkan hadiah yang sedemikian rupa, pasti bersuka cita. Ya, baru-baru ini ada seorang yang ikut talent show di Amerika. Mereka mendapatkan sukacita yang luar biasa, bukan? Dia tidak diam aja begitu mendapatkan hadiah. Dia melompat. Nah, itu berita baik. Kabar sukacita. Kabar baik. Ini kabar baik. Ada 3 alasan mengapa kita harus memberitakan kabar baik. Yang pertama, kita memenuhi amanat agung. Yang kedua, kita mengikuti teladannya. Dan yang ketiga, kita memedulikan sesama. Mari kita akan belajar bersama-sama sekali lagi. Dari hal yang pertama, alasan memberitakan kabar baik yang pertama adalah memenuhi amanat agung. Bapak Ibu Saudara, sudah tidak asing lagi dengan ayat Alkitab ini, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bahwa di situ kita menjadi murid, kemudian dimuridkan, di situ ada perintah Tuhan, pergilah. Jadikanlah semua muridku, baptiskanlah dan lain sebagainya. Di ayat terakhir ini mengatakan, aku menyertai engkau. Ini bukan hal yang asing bagi kita semua, tetapi pada kenyataannya secara dunia real, waktu kita menggemakan ayat ini dengan luar biasa, dengan semangat, pada waktu masuk ke lapangan, ya, pasti ada rasa cemas dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar. Ya, Tuhan memberikan kuasa di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kuasa diberikan kepada kita melalui Roh Kudusnya, kemudian baru diutus. Kita pergi memberitakan kabar baik itu. Menjadikan semua bangsa murid dan kemudian membaptiskannya. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengambil keputusan untuk menjadi ikutin sekolah teologi dan lain sebagainya, pasti kita mempunyai pikiran yang sama, seperti mungkin sama kayak saya. Tugas menginjil atau mencari jiwa itu bukan tugas kita semua. Itu tugasnya pendeta, tanda kutip ya. Saya mempunyai pemikiran seperti itu. Hanya pendeta, pekerja, pelayan Tuhan yang full time di gereja itulah yang harus melayani Tuhan. Tetapi ingat bahwa di sini panggilan ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu yang spesial dia harus memberitakan kabar baik. Bahwa kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca yang di atas di dalam Roma mempunyai keyakinan yang kokoh untuk semua orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang di sini semua orang percaya? Semua orang sudah dimerdekakan? Sudah merasakan kasih Allah yang luar biasa? Kita merasakan begitu seriusnya, begitu keselamatan itu benar-benar sudah ada di dalam hati dan kehidupan kita. Dan pemberitaan, memberikan amanat agung, memberitakan, memenuhi amanat agung ini bukan tugas hanya sebagai seorang gembala, pendeta, staf pastoral dan lain sebagainya. Kita semua yang di sini, semua orang percaya di belahan dunia ini memiliki hak yang sama, yaitu memberitakan amanat agung, memenuhi amanat agung. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, bagaimana saya bisa? Saya tidak sekolah teologi. Saya tidak mampu di situ. Saya baru belajar, saya baru kenal Tuhan dan lain sebagainya. Banyak alasan yang sebenarnya kita tahu itu tidak perlu kita katakan, tetapi itulah yang seringkali. Kita akan belajar nanti lebih lanjut bagaimana caranya kita memberitakan kabar baik itu. Yang pertama kita harus tahu amanat agung ini adalah tugas kita bersama. Bukan 1, 2, 3 orang. Karena kalau hanya 1 orang secara logika tidak mungkin bisa pergi ke seluruh dunia. Sekalipun misionaris bisa pergi ke negara-negara yang sampai berapa banyak, tetapi kalau 1 orang secara manusia pasti berkelelahan ya. Lelah banget. Dan penjangkauannya bagaimana?
Dan ini firman Tuhan buat kita semua harus memenuhi amanat agung, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua orang karena kita sudah percaya. Kalau belum, ya nggak bisa. Berita baik itu harus dikabarkan, harus disebarkan kalau orang itu sudah mengalami berita baik itu atau menerima kabar baik itu. Kalau saya, sekali lagi saya katakan, ada berita di grup berita yang saya tidak tahu, saya tidak sebarkan karena saya tidak tahu sumbernya. Tetapi pada pagi hari ini kita tahu persis keselamatan yang dari Tuhan itu kita terima, kita alami, kita akan bagikan. Dan ini tugas kita adalah sebagai memenuhi amanat agung. Kemudian di dalam Markus pergi ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara pasti membayangkan dunia itu luas sekali. Dunia luas sekali. Kami secara pribadi ingatkan, dunia yang terdekat dengan kita adalah keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ataupun di lingkungan di mana kita bekerja, di lingkungan di mana kita memiliki usaha, berbisnis, di mana kita memiliki kantor dan lain sebagainya. Ini dunia yang terdekat kita. Kita tidak usah muluk-muluk, oh saya mau pergi ke Afrika misalnya ya. Pasti ada banyak pertimbangan. Di sini katakan harus memberitakan kabar baik itu di segala waktu dan tempat, tetapi harus dengan bijak dan harus dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita tidak bisa bertemu seseorang yang baru kita kenal langsung kita katakan kamu harus percaya Injil, kalau enggak kamu masuk neraka. Tidak begitu. Ada satu persahabatan dan lain sebagainya, ya. Memenuhi amanat agung ini ada banyak pembelajaran, ada banyak materi-materi, tetapi saya tidak menyampaikannya di sini. Ada banyak cara-cara, tetapi semua orang pasti mampu. Dan saudara tidak sadari bahwa saudara sebenarnya sudah melakukannya. Tanpa saudara sadari, saudara sudah melakukannya selama ini. Tetapi kita perkuat kembali bahwa amanat agung ini adalah tugas kita semua. Enggak ada yang mengatakan, oh itu tugasnya pendoa syafaat saja. Tidak, semuanya harus terlibat. Kalau tidak terlibat, kita jadi ketinggalan. Kalau kita seperti di area pertandingan ya, pertandingan lari, maraton, enggak ada satu orang mengatakan, oh saya berhenti aja, saya akan jadi pemenang. Enggak ada, semuanya ya ikut. Kita di dalam Tuhan juga demikian ya. Kita di dalam Tuhan juga demikian. Memenuhi amanat agung adalah tugas kita bersama. Yang kedua, mengikuti teladannya. Apa sih teladan Yesus? Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Markus, Lukas, dan Yohanes, di situ di dalam Markus bertemu dengan waktu Yesus berjalan ke kota-kota, dia melakukan hal yang baik. Kemudian Yesus bertemu dengan Sakius. Sakius, saudara pasti sudah tahu, Sakius adalah pemungut cukai dan dia sudah memungut yang tidak standar, istilahnya melebihi dari yang biasanya, yaitu untuk kepentingannya sendiri. Tetapi begitu Yesus menemuinya, Yesus tidak menyinggung dosanya. Yesus hanya bertemu Sakius, turun, saya mau menumpang ke rumahmu. Yesus memberikan teladan kabar baik, memberitakan kabar baik kepada Sakius. Dengan sendirinya hati Sakius terjamah. Tidak usah tumpang tangan ya, Yesus tidak tumpang tangan kepada Sakius. Tetapi perkataan kabar baik yang Yesus kerjakan, yang Yesus lakukan itu merubah hatinya. Kemudian dia mengambil sikap apa? Mengembalikan. Ada perubahan yang luar biasa. Teladan yang Yesus berikan kepada kita, mungkin kehadiran kita di tengah-tengah di mana kita tinggal, itu akan membuat perubahan kepada orang lain tanpa kata-kata. Tanpa menuduh, oh kamu sakit karena kamu banyak dosa dan lain sebagainya. Tidak perlu saudara.
Kehadiran kita yang sudah diberikan kuasa, kehadiran kita itu akan berdampak kepada orang lain. Teladan Yesus seperti ini. Kita meneladani Tuhan memberikan kasih yang sedemikian rupa. Dan kemudian di ayat di pasal-pasal yang lain atau di kitab Yohanes pasal 4, pertemuan dengan percakapan dengan seorang wanita Samaria yang di situ Yesus hanya mengatakan, panggillah suamimu. Saya merenungkan hal ini adalah seorang wanita yang tidak baik. Bahasa sekarang, bahasa trennya adalah wanita tunasusila atau PSK. Tuhan tidak menyinggung siapa suamimu dan lain sebagainya, tetapi di percakapan itu ada rasa kehausan tentang air yang secara real. Tetapi Yesus menyentuhnya tentang air kehidupan yang sesungguhnya, yaitu bersumber dari hidupnya Yesus. Dan bersumber dari Yesus itu sendiri, itu yang sang perempuan itu mencari-cari. Artinya haus tentang kebenaran. Yesus memberikan teladan, dia memberitakan bahwa Yesuslah air kehidupan. Barang siapa yang meminum, artinya bertemu dengan Yesus, dia akan mendapatkan air kehidupan itu yang terus memancar, tak ada habis-habisnya. Itu teladan daripada Yesus. Kita bisa menjadi seorang, karena dikatakan di Alkitab katakan kalau murid itu tidak jauh dari gurunya. Kita murid-murid Tuhan, bukan? Kita adalah murid-murid Tuhan sama dengan gurunya. Maksudnya bukan berarti kita nanti sama Tuhan gitu, tidak ya. Tetapi karakter yang ada di dalam guru itu ada terimpartasi di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang saya kenal yang tidak mengenal Tuhan di sini ya, itu mengatakan bahwa orang Kristen itu lebih baik. Berarti ada standar. Kita belum mengatakan apa-apa. Orang Kristen itu lebih baik. Jadi kalau orang Kristen yang kurang baik atau tidak baik itu dipertanyakan. Apakah memang karakternya tidak bisa diubah, atau bertemu Tuhannya belum maksimal, atau ya jadi orang Kristen yang KTP tanpa pertobatan. Tentunya kalau kita sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengendalikan kehidupan kita, ada perubahan drastis, bisa on proses. Tidak ada yang instan. Tetapi itu terus menerus akan diperbaharui. Beberapa waktu, mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu saya bertemu dengan seorang teman baru. Mereka dari seberang, dia mengatakan, oh Bu Elizabeth itu kok lebih muda dari waktu di Zoom ya katanya. Oh iya, saya bilang, bisa tebak dong usia saya berapa, saya bilang. Oh pasti masih lebih muda dari aku. Berapa, saya bilang, tebak aja, nebak kan gak salah. Kalau betul dapat hadiah, saya bilang. Kalau gak betul juga gak ada masalah. Dia mengatakan usia saya 34 tahun. Wow, luar biasa, saya katakan. Hah? Benarkah? Iya, 34 tahun kah? Betul? Maaf, kurang betul. Tetapi saya bilang, kenapa? Yang itu menjadi pertanyaan. Ada rahasianya kah, Bu? Ada, saya bilang. Minum vitamin yang mahal-mahal? Enggak, saya bilang. Makanan yang sehat-sehat? Makanan sehat, oke. Memang itu perlu seusia kita, saya bilang. Loh kok seusia kita? Ibu kan lebih muda, katanya. Saya bilang ada satu rahasianya. Mengapa saya kelihatan lebih muda dari usia yang sebenarnya? Karena ada Yesus di dalam hati saya. Isa Al-Masih ada di dalam hati saya, itu yang membuat saya seperti ini, saya bilang. Seperti ini. Yang Ibu saksikan, saya mungkin berbeda dari usia yang sebenarnya. Saya bilang, wah luar biasa ya. Saya tidak karena pujiannya mereka, tidak, tetapi saya percaya bahwa itu karena Tuhan yang membuat saya seperti ini, sehingga orang lain melihat mereka tidak memakai bahasa aku melihat Yesus di hidupmu, tidak, tetapi dia melihat
bahwa saya lebih muda dari usianya. Dia tidak membahasakan seperti itu. Jadi ada hal apapun yang di dalam kehidupan kita itu ada merupakan perubahan dan orang lain bisa melihat perubahan itu. Bukan berarti kita tidak ada masalah, bukan ya. Selalu ada masalah, tetapi kita mampu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Dan kalau ikutin firman Tuhan dari hari ke hari, tidak ada yang mustahil dan pasti kita akan berubah. Dan yang berikutnya selain kita mengikuti teladan Yesus adalah kita memedulikan sesama. Poin yang ketiga, memedulikan sesama. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang tadi memberitakan berita kurang baik aja, Bapak Ibu share. Apalagi ini berita baik. Itu harus kita bagikan baik atau tidak baik waktunya. Barangkali tidak harus sekalipun tidak langsung kamu harus mengenal Injil, kamu harus percaya Injil, kamu harus percaya Yesus saat ini juga. Kalau tidak kamu akan masuk neraka. Tidak dengan begitu drastis, tetapi melalui persahabatan dan lain sebagainya. Kita memedulikan orang lain, mengindahkan, menghiraukan, memperhatikan, memiliki kepedulian terhadap orang lain. Itu sangat penting. Kita sekarang ada, itu adalah dari doa-doa orang lain. Mungkin Bapak Ibu tidak sadari. Saya menyadari kalau saya percaya Yesus waktu masih SD, itu berkat doa-doa orang yang ada di belakang saya, yang saya tidak tahu, doa mereka dijawab, saya menjadi percaya Tuhan. Almarhum ibu saya waktu masih muda, itu adalah anak Tuhan, kakek nenek kita anak Tuhan. Begitu ibu saya menikah, tidak menjadi anak Tuhan, tetapi kan ibu saya sudah mengecap apa itu namanya kebenaran firman Tuhan. Waktu saya di Jakarta sekian tahun, saya pulang, saya bersemangat itu yang dengan pelajaran PPKA menjala jiwa ya. Saya semangat sekali, saya pulang, saya deketin ibu saya waktu masak di dapur dan lain sebagainya. Saya katakan dengan spontan, ibu tuh harus percaya Yesus dan lain sebagainya. Apa saudara sikap dari ibu saya? Kamu ini ya anak muda, baru kulahirkan. Kamu sudah ngomong seperti itu, udah kayak orang tua, udah kayak pendeta saja. Memangnya ibu tidak tahu, katanya gitu ya. Saya, waduh, salah. Rupanya strateginya salah. Saya sudah mendekati ibu saya, salah. Akhirnya saya tidak bilang, maaf bu, saya terlalu lancang. Saya tidak, tetapi saya bilang, aduh Tuhan, saya salah memberikan informasi. Dan begitu tetangga saya kasih tahu, sebenarnya ibumu itu sudah percaya Tuhan, tetapi menikah dengan bapakmu tidak percaya Tuhan, dia harus ikut suami. Ya udah, kami beberapa orang kami keluarga besar. Kemudian waktu saya mengikut Tuhan, ketahuan ini anak hari Minggu kok selalu pergi, katanya gitu ya. Saya punya Alkitab Gideon itu tidak dibaca karena harus dimasukkan di bawah. Saya punya baju-baju, kakak saya tahu itu dibuang lewat lorong-lorong begitu, dibuang begitu. Saya cari setengah mati nggak ada. Ternyata udah di rumah sebelah di gang begitu ya. Saya nggak apa-apa, saya diem aja. Kalau kamu menjadi seperti ini kita kucilkan, katanya. Saya datang kepada Pak Gembala gimana? Ini begini. Oh nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kamu doakan. Dia membenci saya doakan. Itu saudaramu, kata dia. Saya doakan. Tidak terjadi apa-apa. Bertahun, sekian lama sampai sekarang belum terjadi apa-apa. Tetapi ada perubahan bahwa dia tidak membenci saya. Kalau ada masa selalu panggil dia. Maksudnya panggil saya. Saya di tengah-tengah keluarga seperti kayak penasehat barangkali ya dari kakak saya dan lain sebagainya. Saya kasih tahu, kita harus cari Tuhan yang benar. Tetapi waktu kita sedang bercanda dan lain sebagainya. Waktu saya kembali ke Jakarta, saya berdoa kepada Tuhan. Terus sampai detik ini, sampai saat ini saya berdoa untuk keluarga saya. Satu kali saya pulang,
Ibu saya tiba-tiba itu, menurut saya ya, ini menurut saya, tiba-tiba itu dia bilang gini, harus ke gereja jam setengah 4, karena gereja mulai jam 4. Saya kaget, ke gereja enggak salah. Saya bilang enggak salah. Ternyata ibu saya beberapa bulan kemudian beberapa tahun kemudian sesudah saya memberitakan kabar baik itu, dia kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu, benih firman Tuhan itu sudah ada di dalam hati dan kehidupannya di masa muda. Ya, saya belum lahir. Di masa mudanya Tuhan istilahnya ingatkan kembali dan kembali kepada Tuhan. Dia mengikut Tuhan. Bude saya mengikut Tuhan. Saya bilang, ini yang enggak terlalu kita doakan, yang kita enggak terlalu ngotot doakan. Tuhan panggil dalam arti menjadi anak Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Itu adalah berita yang sangat menggembirakan saya secara pribadi. Apakah anak-anaknya yang lain setuju? Tidak setuju. Tidak masalah. Tidak ada namanya bekas orang tua. Waktu ibu saya dipanggil Tuhan, ada yang gak mau datang. Saya bilang, bagaimana ini? Harus dimakamkan. Oh, kamu handle semua, kamu bisa, kamu mampu. Saya bilang, oke, handle semua, beres semua. Dia katakan, luar biasa ya katanya. Kamu banyak duit ya? Tidak harus banyak duit menghandle itu semua. Tetapi satu kesukaan yang besar, saya bilang, hormati orang tua. Biar bagaimanapun, agamanya apapun, orang tua, kita nggak harus meninggalkan orang tua. Dia tetap hormat. Saya setiap mereka yang hadir pada waktu ibu saya meninggal itu lihat jenazahnya, kok seperti orang senyum ya, seperti orang tidur biasa. Ibu saya kan jarang dandan, didandanin cantik ya katanya. Iya, kenapa? Kalian tahu ya? Saya bilang, ini karena Tuhan Yesus ada di dalam hatinya. Pakai bahasa Jawa. Kemudian dia mengatakan, oh enak juga katanya. Kalau mau enak seperti ibu saya meninggal, ikut aja. Tapi ibu saya kan udah meninggal. Maksud saya ada teladan-teladan yang lain yang mereka bisa ikuti. Memedulikan sesama bukan hanya di antara keluarga kita. Ada orang-orang lain yang harus menjadi perhatian kita. Orang yang ada di sekitar kita, pembantu kita barangkali. Ataupun kakak adik kita, saya tetap bergumul sampai sekarang. Kalaupun kita sudah berusaha sedemikian rupa mereka tidak mau percaya Yesus, kita tidak bisa menuntut karena mereka juga mempunyai free will. Mereka punya hak asasi. Setidaknya kita sudah menyampaikan kabar baik bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus. Injil kabar baik itu harus dikumandangkan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tidak harus berkuar-kuar Injil tidak. Tetapi mengabarkan kabar baik melalui kehidupan kita. Di dalam satu ayat yang di Korintus mengatakan kita ini adalah suratan yang terbuka. Yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi, misal kita membuat satu kesalahan kecil, pasti bilang, loh kok orang Kristen begitu? Gitu ya. Loh kok orang Kristen begitu? Itu juga menjadi batu sandungan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga dia aja begitu, saya lebih baik dari dia, ngapain saya percaya Tuhan? Saya bekerja di salah satu yayasan dan selalu ada aja anak Tuhan korupsi. Waduh, saya bilang. Waktu saya sama teman yang belum kenal Tuhan, saya bilang, gimana menurut pendapatmu? Ngapain Kak Elis? Kok dia begitu? Harusnya lebih baik. Nah, orang lain sudah menilai. Berarti kehidupan kita itu dibaca dalam situasi dan waktu kapanpun. Misalnya kita ngomong yang gak bagus, ngomong-ngomong kebun binatang misalnya, mereka juga bisa membaca. Jadi hati-hati Bapak Ibu, bukan saya menakut-nakuti, tetapi kehidupan kita inilah cermin di mana kita memberitakan kabar baik tentang Injil itu melalui kehidupan kita. Perkataan kita, tingkah laku kita, karakter kita.
Kalau almarhum ibu saya mengatakan, kamu harus jujur. Kalau tidak jujur nanti kamu ada masalah, kamu harus selesaikan sendiri. Untuk mengurangi masalah, kalau kamu jujur itu masalah tetap ada, tetapi akan berbeda. Kalau kamu mencuri, kamu masuk penjara, nggak ada yang mengeluarkan kamu dari penjara itu. Kita bukan orang yang kaya yang bisa mengeluarkan karena tingkah laku kalian seperti itu. Itu sepertinya kejam sekali, tetapi memang banyak manfaatnya. Kalau kita jujur dimanapun, mau orang sikut sana, sikut sini, biarkan saja. Karena saya mengalami difitnah, oh ini melakukan gini, saya bilang saya bener-bener loh saya nggak melakukan. Saya hanya satu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya nggak melakukan, saya harus bertahan. Tapi kalau saya keluar, berarti saya melakukan, benar tuduhan dia gitu. Saya anggap itu fitnah, saya bertahan. Karena Tuhan, saya mau menyatakan bahwa kehidupan kita seturut dan setara dengan standar kebenaran firman Tuhan, maka kita aman dalam arti kita mampu mengatasi segala sesuatu. Dan itu juga menjadi cerminan bagi orang. Seperti tanya, rahasianya apa? Baru kita informasikan rahasia yang sebenarnya, kenapa kita seperti ini, kita seperti itu. Baru kita mengabarkan kabar baik itu, berita kabar baik itu. Tidak bisa langsung dia percaya Tuhan, ada juga yang instan langsung percaya Tuhan. Tetapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu seperti kita menaburkan benih. Benih, kalau kita bikin toge nggak bisa satu hari langsung bertumbuh begitu ya. Apalagi jagung gitu ya, kan lama bertumbuh. Diolah, diproses baru nanti bertumbuh. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang kita kasih sebagai kepedulian kita terhadap sesama, pasti akan mendatangkan hasil. Dan kalau kita hanya menaburkan benih, orang lain yang menyiram, dikatakan dalam Alkitab, orang lain yang menuai dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan hal itu, ada bagian kita masing-masing yang harus kita kerjakan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwasannya kabar baik harus disampaikan. Amanat agung itu adalah untuk kita semua. Kita meneladani dari teladan kehidupan Yesus dan kita peduli kepada sesama. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadikan kita semakin semangat memberitakan kabar baik, baik atau tidak baik waktunya. Dan kehidupan kita adalah cerminan di mana Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Orang lain yang bisa melihat, bukan hanya karena wajahnya lebih muda dari yang sebenarnya, tetapi cermin aura itu yang dari dalam kita. Oleh karena jamahan Tuhan merubahkan kita menjadi pancaran, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi sarana orang lain menjadi percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa sampai saat ini Bapak Ibu memiliki pergumulan, terutama kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Dulu kita juga seperti mereka Bapak Ibu. Oleh karena doa kita menjadi seperti ini. Dan kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita akan melakukan hal itu. Mari kita tundukkan kepala kita, akan angkat satu pujian. Berikan kepada kami hati yang mengasihi. Ini sebagai respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita peduli terhadap sesama kita. Orang-orang yang kita kasih, kita tahu kemana ujungnya. Barangkali kita belum sanggup, tetapi doa dan kehidupan kita itu menjadi sarana mereka mengenal Tuhan. Sampai mereka dijamah oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Berikan kepada kami hati yang mengasihi. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi,
jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami rindu seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Haleluya. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang Ku ingini. Katakan, berikan kepada kami ya Tuhan. Haleluya. Hati yang mengasihi, Bapak Ibu Saudara, di antara keluarga kita bawa pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita mohon supaya kuasa yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita, menjamah mereka. Kita menjadi alatnya Tuhan. seperti hati-Mu Yesus. Haleluya, katakan Tuhan. Tuhan, ini tugas Haleluya, kami. Beri Haleluya. keberanian bagi kami. Yesus, terima kasih. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang Ku ingini. Tuhan, inilah tugas kami Tuhan. Haleluya. Ini tugas kami. Haleluya Yesus. Beri Haleluya Yesus. keberanian bagi kami. Taruhlah Haleluya. roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang Ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang Ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang Ku ingini. Haleluya, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa amanat agung, teladan Yesus, dan juga peduli kepada sesama itu ada di dalam hati dan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara bisa angkat tangan di hadapan Tuhan, membawa supaya Tuhan memperlengkapi kami semua sebagai suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Dengan kekuatan sendiri kami percaya kami tidak mampu, tetapi urapan Tuhan itu ada dalam hati dan kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, kami mengasihi saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Tuhan, pakai kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, bahwa amanat agung itu adalah tugas kami semua. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah Tuhan kehidupan kami juga mencerminkan karakter Kristus ada dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami dapat dibaca oleh semua orang. Mereka menjadi percaya, mereka bertanya-tanya mengapa kami lain daripada yang lain. Dan saat itulah kebenaran firman-Mu, berita kabar baik itu kami beritakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sanggupkan kami dapat melakukannya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus terus bekerja di antara kami. Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami dari hari ke sehari. Sehingga banyak orang, banyak jiwa yang kami menangkan, kami bawa di hadapan-Mu. Itulah kerinduan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
dan bersyukur. Mari bersama-sama katakan amin.